podcast Agenda 2 Latsar CPNS. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok kami dalam rangka tugas Agenda 2 Latsar CPNS tahun 2025-2026. Perkenalkan, saya selaku moderator Salsabila Kuratuain, dan hari ini saya senang sekali bisa ditemani oleh teman-teman saya. Ada Mbak Lintang, Mas Yahya, Mas Wira, dan Mas Zidan. Kita kedepannya akan ngobrol nih, membahas terkait dengan nilai core value ASN berakhlak yang kita pilih yakni kolaboratif. Nah, di podcast kali ini kita akan bedah pembahasannya menggunakan metode 5W 1H, lalu kita lengkapi juga dengan tokoh inspiratif mulai dari instansi maupun perusahaan. Kita nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, untuk membuka obrolan kita hari ini, saya mau ke Mbak Lintang dulu ini. Boleh nggak Mbak sharing ke kita, apa sih Mbak definisi dari kolaboratif itu? Terima kasih moderator. Kolaborasi merupakan salah satu nilai dalam core values ASN berakhlak yang memiliki arti membangun kerjasama yang sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Dalam lingkungan kerja ASN, kolaboratif berarti itu harus mampu bekerja sama dengan rekan kerja, saling membantu, serta menjalin komunikasi yang baik agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Menarik banget Mbak, berarti ini kalau saya tangkap dari penjelasan Mbak Lintang, inti dari kolaboratif ini sebenarnya kerjasama ya Mbak? Betul sekali, karena pekerjaan saat ini tidak bisa dilakukan sendiri, dibutuhkan kerjasama antar individu maupun antar bidang. Oke, memang zaman sekarang ini tuh udah kita nggak bisa lagi kerja sendirian ya teman-teman. Nah, nyambung ini, saya akan nanya ke peserta kedua, ada Mas Yahya. Menurut Mas Yahya ini mengapa sih Mas kita tuh butuh nilai kolaboratif ini kita terapkan sebagai seorang ASN? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Salsa. Jadi, menurut saya kolaboratif ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik lah. Dengan adanya kerjasama, pekerjaan itu bisa lebih cepat selesai. Lalu komunikasi menjadi lebih baik, kesalahan kerja dapat diminimalisir, serta suasana kerja menjadi lebih harmonis. Sebaliknya, jika tidak ada kolaboratif, maka pekerjaan akan berjalan lambat dan dapat menimbulkan miskom. Oke, berarti ini bisa buat untuk peningkatan performa kerja kita ya Mas, dan kolaboratif itu juga bisa membantu meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang ASN, begitu ya Mas Yahya? Ya, betul Mbak Salsa. ASN dituntut untuk mampu bekerja dalam tim demi kepentingan masyarakat. Oke, terima kasih Mas Yahya. Selanjutnya nih, kunci dari kerjasama tim ini adalah kerjasama. Maka dari itu, saya mau nanya kepada Mas Wira, siapa saja sih Mas menurut dari pandangan Mas ini, siapa yang harus menerapkan nilai kolaboratif ini? Sebenarnya semua orang itu perlu ya menerapkan nilai kolaboratif, terutama untuk ASN. Mulai dari pimpinan, staf, hingga petugas lapangan harus memiliki kemampuan bekerja sama. Selain di instansi pemerintah, nilai kolaboratif juga penting diterapkan di
Yang pertama itu ada di perusahaan swasta, lalu kedua BUMN, ketiga organisasi, dan yang terakhir bahkan di kehidupan sehari-hari kita. Oke, berarti cakupan untuk penerapannya itu ternyata luas ya, Mas. Dan bukan hanya di kantor saja, begitu kan, Mas? Iya betul, karena kerjasama itu dibutuhkan di mana saja. Jadi itu bagus untuk kita terapkan di semua lingkungan kehidupan kita. Berarti dari yang saya tangkap ini, dimanapun kita tuh pasti butuh yang namanya kerjasama. Kalau dari segi waktu atau momennya nih, kapan nih kita bisa kolaboratif untuk kita terapkan ini kapan waktunya? Mungkin kepada Mas Zidan bisa untuk memberikan pandangannya terkait kapan kita bisa menerapkan nilai kolaboratif. Baik, Mbak Salsa. Pertama ini apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Salsa? Terdengar Mas Zidan? Oke, terima kasih. Berikut pandangan saya itu terkait kapan ya, Mbak Salsa itu nilai kolaborasi diterapkan. Menurut saya sendiri, kalau kolaborasi itu diterapkan pada setiap saat itu, terutama ketika yang pertama pada saat rapat koordinasi. Dan kedua, menyelesaikan masalah pekerjaan. Ketiga, pelayanan masyarakat dan tempat maupun saat menghadapi situasi darurat. Contohnya di pelabuhan. Ketika ada kapal yang membutuhkan pelayanan cepat, maka seluruh bagian harus saling berkoordinasi agar pelayanan dapat selesai tepat waktu. Ini mengapa saya mengambil contoh di pelabuhan, karena saya sendiri merupakan mendapatkan penempatan di KSOP, yaitu di bawah naungan Direktorat Jenderal Pelabuhan Laut. Gitu. Oh begitu. Berarti memang contoh dari pelabuhan ini pun juga menerapkan sikap kolaboratif ya, Mas. Berarti komunikasi antar bagian sangat penting, begitu ya, Mas? Benar, Mbak Salsa, tanpa komunikasi dan tanpa ada kerjasama, pelayanan juga bisa tidak akan berjalan maksimal dan tidak akan optimal untuk masyarakat. Oke, makasih Mas Zidan. Selanjutnya, Sama-sama, Mbak Salsa. seperti Mas Zidan bilang tadi, bahwasanya tanpa adanya komunikasi, pelayanan bakal tersendat. Nah, hal ini juga sejalan dengan yang akan saya pertanyakan kepada Mbak Lintang, di mana kita bisa menerapkan sikap kolaboratif ini, Mbak Lintang. Baik, Mbak Salsa. Jadi untuk nilai kolaboratif ini dapat diterapkan di semua lingkungan. Seperti yang pertama yaitu di kantor pemerintahan, lalu di pelabuhan, di sekolahan, rumah sakit, perusahaan, dan juga di lingkungan masyarakat. Karena pada dasarnya manusia selalu membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan orang lain, Mbak Salsa. Oke, berarti memang kita nih pada dasarnya adalah makhluk sosial yang harus hidup bersama, tidak bisa untuk hidup sendiri. Kemudian yang akan saya bahas selanjutnya, pertanyaan ini setelah kita memahami konsep dari kolaboratif, tentu saja kita harus tahu nih bagaimana penerapannya. Mungkin bisa dari Mas Yahya untuk memberikan bagaimana penerapan nilai kolaboratif ini dalam kehidupan kerja sehari-hari, Mas. Baik, terima kasih Mbak kesempatannya. Ada banyak sih cara buat menerapkan nilai kolaboratif dalam kehidupan bekerja. Seperti yang pertama, mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, aktif berkomunikasi sama sama masyarakat, sama pegawai. Lalu ke tempat, tidak egois dalam dunia bekerja. Lalu mau membantu rekan kerja dan fokus pada tujuan bersama. Dan jadi dengan menerapkan hal-hal tersebut, lingkungan kerja akan menjadi lebih baik dan produktif.
Terima kasih Mas Yahya, luar biasa sekali ya teman-teman penjelasan yang kita udah bahas terkait dengan kolaboratif untuk 5W1H. Kemudian sekarang kita akan lebih memahami mendalam dari contoh kolaborasi ini dalam penerapannya pada salah satu tokoh inspirasi. Menurut Mas Wira, sosok figur publik yang bisa kita inspirasikan dalam penerapan core value ber-ASN khususnya pada kolaboratif ini siapa, Mas? Eh, Halo, salah satu ini untuk tokoh inspiratifnya betul Mbak. betul sekali tokoh inspiratif yang bisa kita teladenin. Eh, jadi salah satu tokoh inspiratif yang dapat menjadi contoh adalah menurut saya itu Nadiem Makarim. Beliau ini dikenal mampu membangun kerjasama antara pemerintah, dunia pendidikan, dan teknologi. Melalui berbagai program digitalisasi pendidikan, beliau mengajak banyak pihak untuk bekerja sama demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hmm, memang benar sekali Bapak Nadiem Makarim ini sosok yang salah satu visioner di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita lebih mendalam nih Mas, apa nilai yang bisa kita pelajari dari Bapak Nadiem Makarim, Mas? Menurut saya dari sosok Nadiem Makarim ini kita dapat belajar pentingnya inovasi, komunikasi, dan kemampuan membangun kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Saya salvok sama 3 kata kunci tadi Mas, inovasi, komunikasi, dan kombinasi. Memang betul seorang pemimpin memang harus memiliki peran krusial dalam menggerakkan roda kolaborasi. Nah, kalau tadi kita udah belajar dari skala personal atau seorang tokoh, sekarang kita naikkan skalanya ke tingkat organisasi. Penerapan nilai kolaborasi yang solid dibutuhkan sekali dalam dunia organisasi. Selanjutnya kepada Mas Zidan, menurut Mas Zidan contoh instansi atau perusahaan yang berhasil menerapkan nilai kolaboratif dari pandangan Mas Zidan sendiri. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Salsa. Kali ini saya ingin mengambil contoh yaitu dari perusahaan instansi BUMN yaitu PT Pertamina International, yaitu di bawah naungan dari Pertamina sendiri. Perusahaan ini itu membutuhkan koordinasi yang baik antara awak kapal, pelabuhan, operator, dan berbagai divisi untuk menjaga distribusi energi nasional. Dengan kolaborasi yang baik, perusahaan ini mampu beroperasional, dapat berjalan lancar, dan pelayanan menjadi lebih efektif. Oke, berarti keberhasilan perusahaan juga dipengaruhi oleh kerjasama tim ya, Mas? Betul sekali Mbak Salsa, kerjasama itu menjadi kunci keberhasilan dari sebuah organisasi maupun instansi. Mbak. Ya, seperti yang kita telah sepakatin ya nih Mas, ternyata kerjasama emang kunci utama kesuksesan organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi penutup, mungkin dari Mbak Lintang sebagai salah satu peserta yang perempuan di sini, bisa mengungkapkan pendapatnya terkait bagaimana penerapan sederhana untuk nilai kolaboratif dalam dunia kerja yang bisa kita temui sehari-hari, Mbak. Baik Mbak Salsa, jadi salah satu contohnya mungkin terdapat kapal yang membutuhkan pelayanan dokumen dengan segera karena jadwal keberangkatan yang padat. Lalu agar pelayanan berjalan cepat, beberapa bagian bekerja sama mulai dari pemeriksaan dokumen, administrasi, hingga koordinasi lapangan. Karena adanya komunikasi dan kerjasama yang baik, pelayanan dapat selesai tepat waktu dan kapal dapat beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih Mbak Salsa. Oke, terima kasih
Mbak Lintang, saya suka sekali dengan cerita dari Mbak Lintang karena memang dari cerita tersebut kita belajar bahwa keberhasilan pelayanan bukan hanya kerja satu orang, melainkan hasil kerjasama seluruh tim. Baik teman-teman, dari pembahasan podcast hari ini kita dapat memahami bahwa nilai kolaboratif yang sangat penting dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, cepat, dan berkualitas. Sebagai ASN, kita harus mampu bekerja sama, saling membantu, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta, Mbak Lintang, Mas Yahya, Mas Wira, dan Mas Zidan yang telah berdiskusi dengan memberikan pandangannya terkait dengan core value ASN, yaitu kolaboratif salah satunya. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara podcast ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Safedul Kuratuain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Salsa. Terima kasih, Mbak Terima kasih, Salsa. Mas Mbak.